Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, mahasiswa jurusan HES kelas C semester 3. Hari ini kita hadir di MK Fikih Munakahat pada pertemuan ke-10. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan terlebih dahulu link absensi untuk hari ini tanggal 6 November 2024 untuk kelas C. Saya akan share dan tolong yang mengisi hanya yang hadir saja hari ini di kelas. Dan jangan tolong jangan dibagikan keluar yang tidak ada di kelas ini. Oke, saya share ya. Ini dia, silakan dibuka. Linknya sudah saya bagikan. Yang belum dapat silakan lapor. Oke. Dan akan saya pantau dari sini berapa yang sudah hadir dan berapa yang sudah absen. Oke, silakan. Saya tunggu secukupnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya untuk perkuliahan hari ini. Hari ini materi kita adalah tentang larangan pernikahan. Dan sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini perkuliahannya tidak ada tugas, kosong. Tetapi untuk hari ini saya akan bergiliran bertanya kepada kalian perihal materi modul yang sudah saya bagikan kemarin. Artinya, saya berharap kalian sudah pelajari dulu modul saya sebelumnya, dibaca dengan baik, teliti dan dari awal sampai akhir, dan kemudian nanti akan saya tanyakan. Itu juga bagian dari proses pembelajaran kita pada materi tentang larangan pernikahan. Dan saya harapkan nanti Anda tunjukkan Anda sudah baca atau belum materinya. Kalau Anda bisa menjawab, Anda bisa fasih menjelaskan, ya berarti kalian sudah menguasai dan sudah membaca sebelumnya. Oke, baik, saya akan share terlebih dahulu link absensinya. Link. Modulnya. Oke, perhatikan. Saya share ini. Nah, ini dia ya. Perlu saya sampaikan bahwa modul ini sudah pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu di kakak kelas kalian ya. Dan begitu mereka melihat materinya, ternyata ada sedikit mispersepsi atau sedikit kesalahpahaman. Dikiranya yang dinamakan larangan pernikahan itu adalah berkaitan dengan suami dilarang menyakiti istrinya, atau suami dilarang menghardik istrinya, atau suami dilarang untuk menyumpahi istrinya jika istrinya tidak bekerja sesuai dengan keinginan suami. Bukan, bukan itu ternyata. Yang sebenarnya adalah bahwa pengertian larangan pernikahan itu adalah berkaitan dengan
Ini dia. Di halaman berikutnya ada. Bentar ya, proses lagi diproses ini lambat nih. Yang ini dia. Berkaitan dengan tercegahnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor-faktor tertentu. Baik faktor yang bersifat sementara ataupun selamanya. Jadi perempuan dilarang dinikahi. Ini maksud dari istilah larangan pernikahan. Jadi suami atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan tertentu. Nanti akan dijelaskan itu kategorinya seperti apa. Jadi itu ya pengertian dari istilah larangan pernikahan. Bukan larangan seperti tadi itu menyakiti istri, menghina istri, melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi larangan seorang laki-laki menikahi perempuan tertentu. Oke, baik. Sekarang saya akan mulai bertanya kepada kalian para mahasiswa jurusan HES C dan tolong diaktifkan videonya ya. Indah Kamila, Musliha, Atut, Aziz Fahri, Tio, Yuni, Raden Mas, Syauki, yuk diaktifkan. Saya akan bertanya pada kalian jika videonya diaktif akan saya tanya langsung itu. Yang udah aktif videonya saya tanya langsung. Oke, yang pertama saya akan bertanya kepada saudara ya, saudara mahasiswa ini. Saudara Syauki Ibrahim. Ayo Syauki, videonya ayo Syauki. Mana Syauki? Iya, Pak. Mana videonya? Nah, silakan yuk. Kamu ada di mana ini kok gelap-gelapan? Di kamar, Pak. Saya kira di ruangan berbau mistis ini. Ya, oke, baik. Ayo, Syafin. Ya, baik. Pertanyaan saya begini. Larangan pernikahan perempuan atau perempuan yang dilarang untuk nikah itu kan di dalam modul ada dua ya. Pertama, larangan bersifat selamanya dan yang kedua larangan bersifat sementara. Oke ya. Sudah baca belum? Syauki, modul saya. Mana suaranya? Mohon maaf, Pak. Sebelumnya emang saya belum baca. Kenapa kok belum baca? Kan udah kemarin saya bagikan. Nggak ngeliat notifnya, Pak. Oh, ya dibaca dong notifnya. Kan gede itu tulisannya. Emang udah kelihatan? Nggak, kan kemarin saya habis ngumpulin tugas. Habis itu saya udah nggak buka Google Classroom lagi, jadi nggak kelihatan. Ya harus dibaca. Kalau ada notif bahwa telah terkirim postingan pengumuman ya berarti baca dong. Jadi kalau kayak begini kan enggak connect namanya. Oke, ya sudah. Sekarang saya anggap kamu sudah membaca sebagian. Oke, saya tanya. Ada dua ya, larangan selamanya dan larangan sementara. Oke, saya tanya sekarang. Apa yang dimaksud dengan larangan selamanya? Pengertiannya. Tapi tolong jangan dikaitkan dengan contoh, jangan dikaitkan dengan yang lain. Silakan logika Anda saja. Menurut Syauki, apa itu larangan yang selamanya? Yuk, silakan. Larangan selamanya ya, Pak. Ya, Menurut saya larangan selamanya itu yang apa ya, yang dia dilarang untuk nggak nggak ada batas waktunya, Pak. Jadi nggak terikat oleh waktu. Jadi kapan aja bisa dilarang. Tapi kan kalau yang sementara mungkin ada nasabnya, mungkin cuma beberapa tahun atau ada sesuatu yang bisa memberhentikan larangan itu. Gitu, larangan Pak. apa? Larangan apa ini? Larangan apa? Larangan pernikahan, Pak. Ya gimana maksudnya larangan pernikahan itu? Seorang siapa, mengapa, dan apa? Siapa? Objeknya siapa? Larangan pernikahan itu maksudnya apa? Ayo, Eh, waktunya terbatas nih. Larangan tercegahnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor tertentu.
baik baik faktor yang bersifat sementara atau Ya dosa baca. Sekarang logika Anda aja, logika Syauqi loh. Gimana maksudnya larangan pernikahan itu yang bagaimana? Coba pakai bahasa sendiri dong. Jangan baca, jangan ngutip. Berarti yang selamanya ya menurut saya larangan itu eh, ada sesuatu hal yang tidak bisa dilaksanakannya suatu pernikahan, Pak. Jadi ada halangannya gitu. ya siapa yang dilarang dan larangannya kepada apa? Kan begitu. Larangannya kepada siapa? Kepada kedua mempelainya, Pak, maupun Oh, laki-laki maupun lain perempuan. kepada laki-laki. Laki-laki tidak boleh menikahi perempuan, begitu. Oh iya, Pak. Kan simple. Kamu aja udah menjelaskan subjeknya siapa, predikatnya apa, objeknya siapa. Dijelasin dong, kan SPOK berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Kan begitu. Ya sudah, oke. Yang kedua, larangan sementara. Maksudnya pengertiannya bagaimana? Tadi kan selamanya, sekarang sementara. Gimana itu? Larangan sementara menurut saya eh, beberapa hal karena hal tertentu yang tidak boleh. Jadi dia misalkan contoh apa namanya hal sementara itu eh, berbeda agama misalkan contohnya Pak. Tapi kan kalau misalkan dia udah mualaf itu Nah, bisa. sebentar. Saya tolong minta Sauki jangan berikan contoh, jangan berikan contoh. Langsung lu pengertian saja, logika nalar kamu. Kamu menalarnya gimana? Pengertian larangan sementara yang berkaitan dengan itu tadi, dengan pernikahan. Larangan sementara pernikahan itu yang bagaimana? Jangan kasih contoh dulu. Kira-kira gimana coba? Ayo, silakan kalau mau menggunakan logika berdasarkan kajian usul fikih, monggo. Menurut saya eh, larangan sementara itu adalah dari wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu karena bilangannya Pak. Itu kan contoh. Ada mas. Itu contoh. Oke, sekarang perhatikan. Saya mau jelaskan semuanya ya kepada kalian dan juga materi yang berkaitan dengan pertanyaan. Oke, perhatikan gini. Larangan selamanya itu adalah seorang laki-laki dilarang untuk menikahi perempuan tertentu karena dilarang untuk menikahi perempuan untuk selamanya. Jadi tidak ada batas waktu. Sepanjang hidup itu terlarang. Jadi abadi itu dari ujung kelahiran sampai akhir kematian itu tidak boleh dinikahi sepanjang hidup, sepanjang hayat. Nah, yang kedua, larangan sementara. Nah, larangan sementara ini adalah tercegahnya seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dengan batasan waktu tertentu atau bersifat sementara. Kenapa? Karena ada ilat hukum yang berlaku ketika itu. Misalnya, ilat hukumnya melarang, maka terlarang, tidak boleh dinikahi laki perempuan itu. Nah, bila ilat hukumnya sudah gugur atau habis atau hilang, maka larangan tadi itu berubah menjadi kebolehan untuk menikahi perempuan itu. Nah, itu keterangannya, ya. Jadi saya kan tidak memberikan contoh kan, langsung penjelasan yang mengalir begitu saja. Nah, ini yang saya harapkan tadi kalau bisa dijelaskan oleh Shopee ya dijelaskan, tapi tidak ada jawabannya dari Shopee. Ya sudah, makanya tolong dibaca dan pakai nalar pengetahuan kalian. Misalnya kalian sudah belajar usul fikih. Sudah belum usul fikih diajari di semester 3 hari ini? Kali ini. Coba saya tanya, usul fikih sudah belum? Nah, ada yang jawab? Tidak ada yang jawab ini? Ya sudah. Usul fikih harusnya kalau sudah belajar sudah akan bicara tentang ilat hukum. Apa itu ilat hukumnya? Itu tadi. Contoh ilat hukumnya begini. Idah, saya contoh satu aja. Idah itu ilat hukum. Artinya kalau perempuan yang sedang menjalani masa idah itu ilat hukumnya masih ada. Berarti kalau sudah seperti itu, perempuan yang menjalani idah itu tidak boleh diapa-apain, tidak boleh dilamar, tidak boleh ditaarufi, tidak boleh dinikahi.
Kalau sudah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari atau 3 bulan atau berapa sampai melahirkan misalnya, berarti ilat hukumnya sudah gugur alias perempuan tadi sudah boleh dinikahi. Itu berarti nikahnya sementara. Kenapa? Larangannya hanya berjangka waktu sampai masa iddahnya selesai, itu saja. Selepas itu boleh. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sekarang gilirannya yang perempuan. Siapa yang perempuan ini? Oke, ini nih, Muslihah. Yuk, mana Muslihah suaranya? Unmute. Muslihah. Ayo, mana suaranya? Hadir, Pak. Kurang keras suaranya Muslihah. Iya, Pak. Halo, apakah Ya, terdengar? ya, sudah, sudah. Oke, sekarang kita bicarakan larangan selamanya. Dalam modul dijelaskan bahwa larangan menikahi perempuan selamanya itu ada 3 ya. Pertama, karena faktor nasab. Kedua, karena faktor semenda atau perkawinan atau al-musyaharah. Dan yang ketiga, karena faktor sesusuan atau ar-radha'ah ya. Sekarang yang pertama, karena faktor nasab. Coba sebutkan berapa orang yang tergolong atau berapa perempuan yang tergolong dilarang dinikahi selamanya karena nasab. Oke, ada berapa di Ada 5, Pak. ada 5. Oke, sebutkan. Satu. Yang pertama ibu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga saudara perempuan, yang keempat bibi, terus yang terakhir keponakan perempuan. Oke, ya. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan keponakan perempuan. Oke ya. Dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Dasar dalilnya apa? Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Oke ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya. Oke ya, baik. Sekarang pindah ke mahasiswa yang berikutnya. Oke, saya tanya. Pratama Ardiansyah, mana Pratama? Yuk, mana Pratama? Iya Pak, Duduk, coba kamu duduk posisinya, jangan tiduran nih. iya Pak. Tuh dong, kuliah kok tiduran. Oke, baik. Perhatikan, pertanyaan kedua ini menyangkut larangan karena faktor semenda atau perkawinan. Ada berapa di modul saya yang menjelaskan bahwa perempuan ini terlarang untuk dinikahi karena semenda? Ada berapa? Ada berapa? Ayo Pratama. Pak, Ada berapa? Nggak dengar? Ada berapa? Udah ada suaranya. Ayo suaranya mana Pratama? Memperlambat ini. iya Pak. Sinyalnya jelek kamu Pratama. Eh, Ini memperlambat kelas ini namanya. Sinyalnya jelek. Ya sudah. Berikutnya saya gantilah. Pratama enggak usah. Oke, coba iya Pak. coba yang berikutnya Atut Khaliso. Ya, mana Atut? Atut Khaliso, suaranya. Ya, Pak. Yuk. Coba pertanyaannya ke pertama tadi jawab. Yang larangan sebab semenda ya Pak. Oke, siapa saja? Ada berapa? Sebutkan. Yang pertama ibu mertua, yang kedua anak tiri perempuan, yang ketiga menantu perempuan, dan ibu tiri yang keempat. Oke, saya tanya ya, perhatikan Atut ya. Saya kasih contoh begini.
Atut menikah dengan suami. Ini contoh ya. Atut punya suami. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah siapa yang dilarang menikahi ibu mertua? Siapa itu ibu mertua? Ya, siapa? Dari suami dan Atut ini. Contohnya, siapa? Eh, apa gimana Pak? Ya, Maaf. contohnya itu Atut dan suami. Misalnya nama suaminya Ali ya. Ali dan Atut menikah. Nah, terus siapa yang dimaksud dengan mertua, ibu mertua? Siapa? Ibu mertua itu ibu dari suami saya. Ya, berarti mertuanya Atut siapa? Eh, mer- mertua aku ibunya suami. Ya, ibunya suami. Nah, Iya, mertuanya suami siapa? mertuanya suami ibunya aku. Nah, berarti siapa yang dilarang untuk dinikahi? Ibu mertua. Di siapa? Eh, ibunya suami. Oh, punya suami. Ibunya. Nah, ini Atut. Berarti suaminya Atut atau Kang Ali tadi itu tidak boleh menikahi ibunya Atut karena Iya, Pak. anaknya ibunya Atut sudah dinikahi oleh Kang Ali. Itu siapa? Ya, Itu ya. Nggak boleh. iya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi siapa? Anak tiri perempuan. Nah, anak tiri perempuan. Siapakah dia dari contohnya Atut dan Ali ini? Yo, siapa dia? Anak tiri perempuan. Siapa? Anak, tapi bukan sekandung gitu. Jelasin, jelasin pakai urutan tadi itu. Ayo, Anak, contoh siapa? anak tiri perempuan. Misalnya siapa? Aku sama Ali gitu kan, suami istri. Terus Ya. memiliki anak tiri perempuan. Apa udah dengar? Terus apa? Terus Terus apa sih mempunyai anak tiri perempuan. dari siapa itu urutannya gimana kok tiba-tiba ujuk-ujuk punya anak tiri? Nah, harus ada penjelasannya dulu dong. Jelaskan. Misalnya, Nah, ya, misalnya, ayo, gimana? Eh, ayo, udah apa-apa. Kasih contoh juga nggak apa-apa. Ini kan pelajaran nih, mata kuliah. Bukan bercanda ini, serius ini. Yuk. kalau anak tiri itu bukan sekandung ya? Tidak tahu gimana kamu penjelasannya. Kok malah nanya balik? Nah, gimana? Coba ayo. Misalnya dari eh, adopsi gitu, anak Aduh, adopsi. ini tidak ada hubungannya dengan adopsi. Ini anak Gimana ya? tiri, anak tiri dong, yang benar sih. Ah, Kurang paham, Pak. perhatikan, saya jelaskan. Perhatikan, jangan meleng. Perhatikan. Anak tiri itu berarti begini. Contohnya Ali dan Atut menikah, ya. Ternyata sebelum menikah dengan Ali, Atut dulu pernah menikah. Dengan siapa? Misalnya dengan Muhammad. Dengan Muhammad punya anak hasil pernikahan Atut dengan Muhammad. Siapa? Imah. Namanya Imah, gitu ya. Nah, Imah ini anak kandungnya siapa? Atut dan Muhammad. Ya. Kemudian bercerailah Atut dan Muhammad. Kemudian Imah tadi dibawa oleh Atut. Nah, statusnya Imah di hadapan Ali siapa? Ayo jawab. Ayo Atut jawab gimana? Ayo biar cepat loh, jangan lama-lama. Statusnya gimana di depan Ali? Di depan Ali. Iya, iya. Kayak gimana tadi? Loh, makanya dengerin yang benar. Berarti statusnya Imah di depan Ali itu siapa? Di hadapan Ali siapa itu Imah? Anak tiri. Nah, anak tiri perempuan. Berarti kalau Ali sudah menikahi Atut dan sudah berhubungan intim, maka Imah itu tidak boleh dinikahi oleh Ali karena statusnya adalah anak tiri. Tiri. Gitu. Iya. Ini biar gampang loh. Pakai logika, pakai nalar, pakai contoh supaya gampang dipahami. Bukan cuma dibaca doang. Gitu ya. Yang ketiga siapa?
menantu perempuan, Pak. Dia jelaskan. Biar masuk akal ini, biar mudah diterima. Ayo, gimana contohnya? Jadi misalnya saya nikah sama Ali kan. Terus ibunya Ali punya menantu saya. Hmm. Jadi ibu apa sih menantu saya. Jadi Ali tuh nggak boleh menikah. Gimana sih? Kan saya nikah sama Ali. Hmm. Terus Terus ibunya Ali punya menantu perempuan. siapa? Kamu kan? Iya, Atut kan? Nah, terus Iya. itu kenapa? Terus gimana? Mana larangannya? Terus Terus, eh gimana sih? terus gimana? Menantu perempuan. Nah, iya, terus gimana? Kamu menjelaskannya malah muter-muter, ribet. Nah, gini loh. Iya pas ngucapinnya. Ini, nggak usah repot. Gini aja. Ali dan Atut menikah. Punya anak siapa? Laki-laki. Imam. Anak laki-laki. Oh Namanya iya laki. namanya Abdul. Ya, Abdul. Abdul nanti kalau udah gede menikah lagi dengan seorang perempuan lain. Nah, berarti nanti Ali tidak boleh menikahi perempuan tadi yang menjadi istri dari Abdul. Ya, tidak boleh karena itu merupakan menantu perempuan. Nah, itu dosa lari ke ibunya Ali. Kamu aja langsung sebagai mertua. Gitu ya. Yang terakhir, siapa? Ibu tiri, Pak. Jelaskan Ibu Tiri gimana, yuk. Jadi saya punya ibu tiri. Ibu tiri ini tidak apa suami saya tidak boleh menikahi ibu tiri saya. Ya, Ibu Iya Tiri kan? kok bisa-bisa kok ujuk-ujuk punya Ibu Tiri? Gimana kok? Bapak saya misalnya contoh. Bapak saya punya istri dua misalnya. Ya, terus Terus berarti saya punya dua ibu kan. Yang pertama ibu kandung sama ibu tiri. ya. Jadi suami saya tidak boleh menikahi ibu tiri saya karena larangan pernikahan. Gitu. Ya, oke ya, sudah ada apa-apa. Jadi itu ya, bapak kandung siapa? Bapak kandungnya Atut itu menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, itu jadilah ibu tiri. Nah, ibu tiri itu tidak boleh dinikahi oleh anak kandung. Tapi lebih pasnya begini, bapaknya Ali atau mertua lakinya Atut, bapak mertuanya Atut itu menikahi perempuan lain yang kedua kalinya. Nah, ketika sudah menikah, berarti anaknya bapak mertuanya Atut atau si Ali itu tidak boleh menikahi ibu tirinya dia. Apalagi sampai sudah diajak berhubungan suami istri oleh bapaknya, maka itu semakin tidak membolehkan, semakin tidak dibolehkan. Itu ya. Itu yang lebih mudah. Bapaknya suami itu menikah lagi dengan seorang perempuan. Nah, itu tidak boleh dinikahi oleh Ali. Oke ya, jelas. Itu tadi larangan menikahi perempuan selamanya karena faktor semenda atau faktor perkawinan. Oke, yang ketiga larangan selamanya karena faktor rodoah. Oke, sekarang berikutnya laki-laki. Silakan Ardiansyah, Dwi. Yuk, suaranya aktifkan Ardiansyah. Mana suaranya Ardi? Ya, Pak. Oke, yang ketiga adalah larangan karena sesusuan atau rodoah. Coba jelaskan ada berapa yang di modul saya tergolong sebagai perempuan yang dilarang karena faktor sesusuan. Oke, Ada 5, Pak. ada 5. Oke, 1. Ibu susuan, Pak. Oke, berikutnya Nenek susuan. ya, Yang ketiga, ibu susuan. 4. Yang keempat, keponakan susuan.
Lahir. Yang kelima, saudara perempuan Susuan. Oke, sekarang saya tanya Ardi ya. Saya kasih contoh. Misalnya Ardi dulu waktu lahir oleh ibunya sakit, mungkin ada penyakit sehingga terjadi pada saat Ardi lahir. Iya, Pak. Kita punya nggak bisa menyusui ibunya Ardi. Akhirnya oleh ibunya Ardi disusukan kepada ibu bernama Ibu Siti tetangganya. Iya. Nah, disusulah Ardi oleh Ibu Siti selama 2 tahun itu full penuh sampai disapi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan yang pertama, ibu susuan. Yang Ardi haram untuk menikah dengan ibu susuan. Siapa dia? Siapa Ardi? Ibu susuan. Saudara perempuan Susuan ya, Pak ya? Ibu susuan. Siapa itu? Yang pertama ini, ibu susuan. Siapa dia? Dari contoh tadi. Tetangga. Ya namanya siapa? Tadi kan bisa jelaskan. Namanya siapa? Nggak dengar Bu kamu? Hati ya, Pak? Hah? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Dengerin ya, yang lengkap nih. Nanti ini berurutan setelah ini berurutan ingat tuh. Oke, yang pertama ingat ini ibu susuan itu adalah Bu Siti. Dengar? Dengar, Pak. Nah, makanya dicamkan, diingat. Ini akan berlanjut nih sampai ke yang kelima. Bu Siti haram dinikahi karena dia adalah ibu susuannya Ardi, ya. Oke, yang kedua siapa tadi? Yang kedua siapa? Tetangga kan? Bibinya. Yang kedua tadi siapa? Kamu kan udah sebutin. Yang kedua tadi siapa? Susuan, orang susuan. Nenek Susuan, Pak. Ah, oke, nenek susuan ya. Siapa dia? Ayo, siapa nenek susuan? Siapa dia? Siapa? Siapa aja, Pak? Ya siapa? Kok siapa saja? Kamu jawab, siapa dia? Ibu nenek susuan? Siapa? Dari contoh tadi tuh, Ibu Siti sama Ardi. Siapa itu? Gimana? Makanya saya bilang, Bu Siti diingat ya, akan dilanjutkan sampai nomor 5 terakhir nanti. Ayo siapa nenek susuan? Ayu, Pak. Ayu, Pak. Loh, kok Ayu? Kok larinya ke Ayu? Apa hubungannya dengan Ayu? Paham nggak pertanyaan saya? Kamu kok gimana sih? Coba yang lain paham nggak? Siapa yang lain? Coba, ayo saya lempar ke floor, ke audien yang lain nih. Kok kayak bingung ini Ardiansa? Yo, siapa yang paham? Ibunya Bu Siti, Pak. Ah, siapa namanya tadi yang menjawab siapa? Istiono. Yo, yang kedua nenek Suswa itu siapa nenek? Tio. Ibunya Bu Siti. Nah, ingat ya Ardi. Jadi yang Iya, disebut Pak. Ya, Pak. nenek Susuan itu adalah ibu dari Bu Siti. Paham kan? Paham, Pak. Ayo kita lanjut yang ketiga. Nah, kalau udah begini kan mah tidak nyambung itu. Ayo silakan yang ketiga siapa? Bibi Susuan, Pak. Nah, siapa Bibi Bibinya, Susuan? bibinya Ibu Siti, Pak. Hah? Bibinya Ibu Siti, Pak. Bibinya? Loh kok lari ke bibinya? Iya. Coba diurutkan siapa yang disebut Bibi Susuan? Pakai genealoginya itu, urutan nasabnya. Urutan nasab ya, urutan nasab ya. Paham nggak? Kurang paham, Pak. Coba saya lempar lagi. Siapa yang bisa? Bibi Susuan itu berarti siapa? Saudara kandungnya Bu Siti, Pak. Nah, saudara kandung Bu Siti yang perempuan. Dengerin nggak itu? Dengar, Pak. Masa nggak nyantol dari tadi? Jadi yang ketiga adalah bibi susuan, artinya jika Bu Siti punya saudara kandung perempuan, maka dia dilarang dinikahi oleh Ardi karena dia menjadi bibi susuannya Ardi. Gitu ya. Oke, berikutnya yang keempat. Siapa? Ardi. Balik lagi ke Ardi yuk. Yang keempat siapa? Ponakan, saudaranya, Pak. Nah, siapa? Keponakan. Saudaranya Ibu Siti, Pak. Nah dulu, saya urutkan dulu nih, biar nggak bingung kamunya. Iya, Keponakan Pak. sesusuan ya.
Jelaskan, Iya, Pak. apa itu keponakan sesusuan? Saudaranya dari Ibu Siti, Pak. Saudaranya dari Bu Siti. Iya, adanya. Kan sudah tadi itu. Saudaranya itu berarti kakak atau adiknya Bu Siti. Berarti kan jadi bibi susuan. Itu bibi susuan loh, bukan keponakan. Diperbaiki, itu masih salah. Coba, siapa dia itu yang dimaksud dengan keponakan sesusuan? Ayo. Hah? Siapa? Bingung juga? Nggak paham juga? Hah? Apa mau dikasih lagi ke Tio tadi tuh? Dia jawab terus dari tadi tuh. Hah? Yo, silakan Iya, Pak. coba ajari teman kamu ini. Tio, siapa itu ponakan? Ponakan susuan kan kita nyusun nih Pak ke Ibu Siti. Nah, terus? Otomatis kan anaknya Bu Siti nih saudara kandung kita kan Pak. Ya, terus keponakan susulan berarti siapa? Nah, anaknya saudara kandung kan itu keponakan Pak. Nah, gitu ya. Berarti Itu yang keponakan dimaksud, ya, yang dimaksud keponakan sesusuan itu adalah anak dari anak saudara sesusuan. saudara kandung. Gitu Iya itu. Ardi. Ardi ini lagi lola ini, loadingnya lama. Jadi butuh bantuan Pak, dari teman-teman sahabat terdekatnya ini. Harus dibantu soulmate-nya ini, ya. ini kurang paham pasalnya, Pak. Maaf, Pak. Ya, yang terakhir tadi siapa? Saudara sesusuan. Perempuan. Oke, siapa Iya. itu Ardi? Siapa dia? Saudaranya, Pak. Saudaranya siapa? Seperempuan, Pak. Itu perempuan siapa? Jadi kayak tetangganya, Pak. Kan saudara perempuan sesusuan. Siapa? Coba diuraikan. Siapa dia itu saudara sesusuan? Saudara perempuan sesusuan itu siapa? Coba. Ayo. Taruh, Pak. Jangan lama-lama. Tar dulu baik. Yo. Terus, Hah? Aduh, bingung juga. Bingung maning. bingung, Pak. Kata orang Serang, preman sira, bingung maning sira. Ai. Kamu orang mana, Ardi? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta kagak ngerti. Kagak ngerti Mas saya. Begitu, Bas. Ya udah, silakan bisa menjawab. Siapa itu? Coba bantu. Selain Tio siapa? Yuk, bantu lagi. Yuk, yang lain. Tadi kenapa, Pak? Siapa itu saudara perempuan sesusuan? Oh, saudara perempuan susuan. Siapa? Siapa Raden? Iya, Pak, sebentar. Jangan lama-lama. Kamu juga lama ini gitu jawabnya. Masih mikir. Saudara sepupuan itu, dia itu adalah individu yang terhubung melalui hubungan persusuan di mana dua orang atau lebih Ya siapa? itu Sebentar, ada sebentar. dari ibu yang sama meskipun mereka lahir dari ibu kandung. Ya sebentar dulu Raden. Kamu tuh jawabnya malah jadi panjang. Padahal kan cuma contohnya doang dijelasin. Contohnya dari saya tadi ngomongnya Ardi dan Bu Siti itu saling terhubung sebagai ibu sesusuan dan anak sesusuan. Nah tinggal ditanya siapa saudara sesusuan perempuannya Ardi. Kamu malah Saudara teorinya dibaca lagi, malah bingung. Malah teman. sepupu. Siapa saudara sesusuan? Saudara perempuan sesusuan. Siapa? Siti, Pak. Anaknya Ibu Siti, Pak. Nah, Anaknya Bu anak Siti. perempuannya Bu Siti. Anaknya Ibu Siti. Ya, anak perempuannya Bu Siti. Ya. Iya, Pak. Kan Ardi, perhatikan. Ya, Pak. Saudara sesuan perempuan kamu itu berarti anak kandung dari Dikit, Pak. Bu Siti. Kalau Bu Siti punya anak perempuan, maka nanti kalau udah gede, nggak boleh Ardi naksir dan menikahi anak perempuannya Bu Siti. Ya, karena dia Iya, adalah Pak. saudara sesusuan. Sebab kata Nabi, ma yahrumu minar rodoati yahrumu minan nasab. Apa yang diharamkan karena rodo atau karena sesusuan seperti haramnya karena nasab. Jadi kalau nasab kan mengatakan saudara kandung tidak boleh dinikahi.
Begitu juga saudara sesusuan. Larang, terlarang, haram, tidak boleh dinikahi. Jadi gitu ya dalilnya. Kita lihat di modul tuh ada ma yahrumu minan rodoati yahrumu minan nasab. Saya Oke, udah jelas? ngerjain, Pak. Kenapa? Ada apa itu? Saya udah kerjain, Pak, semalam tugasnya. Tugas apa? Ya sudah. Dia. Ya udah wis. Oke, baik. Itu tadi pengertian dari larangan pernikahan karena faktor rodoah. Selamanya ya, larangan selamanya. Oke. Sekarang kita pindah ke larangan sementara. Oke, perhatikan. Larangan sementara itu adalah larangan yang bersifat sementara karena ilat hukumnya masih berlaku, masih ada. Nah, jika misalnya ilat hukumnya sudah hilang atau gugur, maka larangan itu berubah menjadi boleh menikahi perempuan tersebut. Nah, larangan sementara ini ada beberapa. Nah, sekarang coba saya tanya untuk yang pertama. Ya, saya sesuaikan dengan yang ada di modul aja ya, jangan yang di luar modul, biar enggak pusing. Oke, yang pertama, silakan Pratama Ardiansyah. Yo, suaranya diaktifkan Pratama. Mana Pak? Iya, Pak. Oke, silakan sebutkan dan jelaskan. Yang pertama siapa? Yang pertama, Yo apa? Seperti di modul, ya gimana? itu ya apa larangan ya? Ayo, cepat. Larangan apa? Atau halangan apa? Bentar, Pak, di modul ya, Mas. Jangan lama-lama, kamu kok masih nyari modul aja. Berarti tidak baca yang tadi malam ini. Dibaca, Pak, emang lag gini, Pak. Ah, alasan nge-lag aja. Ayo, langsung. Ayo cepat. Wah, nanti di anulir golnya ini. Kalau kelamaan. Injury time soalnya. Ah, kelamaan nih. Ganti dulu lah sementara ya. Ardian pertama nanti dulu. Oke. Yang pertama coba dijawab. Zidan Ibnu Zahri. Zidan, mana Zidan? Yuk video aktifkan atau suaranya diaktifkan. Zidan, luruskan videonya. Jangan dari atas ke bawah. Videonya diangkat. Kameranya diangkat. Yo, silakan. Yuk, yang pertama silakan Zidan. Ada masa idah. Apa? Halangan apa itu? Halangan Saudara kan? yang pertama. Gimana kok lari ke yang lain? Yang pertama dulu. Yang pertama. Halangan apa? Yang di modul dilihat di modul. Halangan apa? Kamu baca nggak modul saya? Ayo cepat. Aduh, masih baca lagi gimana sih? Ya udahlah, ganti dulu lah. Sementara ganti dulu, nanti menyusul. Yang perempuan nih mana? Perempuan. Indi Ulia Kamalin, mana video Indi? Indi Ulia, mana Indi Ulia? Aduh, nggak aktif semua ini. Oke, Indah Kamila lagi. Indah Kamila, ayo Indah Kamila. Yang pertama apa Indah Kamila? Iya, Pak. Apa? Hmm. Ayo, kemana mati videonya? Ayo diaktifkan videonya. Iya, Pak. Ayo cepat. Yang pertama, Nah, apa? Videonya diaktifkan dulu dah. Masa? Mati. Ayo cepat nih. Yang apa yang pertama?
Apa? Hmm? Kok diam? Nanti aja dulu, usul nanti belakangan. Silakan Indi Supriani. Yo, Indi, mana Indi? Ya, Indi mana Indi? Yo. Yang pertama ada halangan bilangan. Halangan bilangan itu halangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima. Nah, maksudnya gimana? Terus Ntar dulu, jelasin dulu, satu-satu. Yo, gimana penjelasannya? nggak boleh menikah perempuan dengan jumlah yang lebih dari 5. Ya, berarti gimana itu penjelasannya? Jadi Sebelumnya boleh. larangannya gimana, terus bolehnya bagaimana? Boleh menikah, tapi boleh menikah lebih dari 1, tapi jangan lebih dari 5 orang gitu, Pak. Ya, dilarangnya bagaimana, bolehnya pas apa gitu loh. Kan ada larangan sementara kan, berarti saat pertama dilarang, yang kedua dibolehkan. Nah, gimana proses peralihan dari terlarang menjadi boleh? Coba jelasin itunya. Kita kan sedang membahas larangan sementara ini. Ya gimana? Ayo Indri. Ayo jangan lama-lama. Nggak bisa jawab ya. Bengong baik. Ya sudah, perhatikan ya. Nih ya. Oke ya, perhatikan. Saya jelaskan ya. Jadi larangan sementara itu ada beberapa. Yang pertama, oke, saya langsung buka modulnya dah. Ya tidak lama-lama nih. Modulnya nih. Perhatikan. Baik. Lihat ya. Yang pertama larangan bilangan. Yaitu larangan menikahi perempuan dengan jumlah yang kelima. Artinya begini. Dalam poligami Islam itu dibatasi. Jika dulu sebelum Islam datang, orang laki-laki kalau mau menikah itu semaunya saja, seenaknya saja. Bahkan bisa sampai 100 perempuan dia nikahi bersamaan. Nah, begitu Islam datang, Islam menjelaskan boleh poligami, tapi dibatasi. Berapa? Maksimal 4. Maksimal ya 4, tidak boleh lebih. Nah, itu larangan sementara. Maksimal 4, dilarang 5. Bolehnya ketika ada salah satu istrinya dia ceraikan terlebih dahulu atau ada salah satu istrinya meninggal. Menjadi berkurang kan? Dari 4 menjadi 3. Nah, kalau 3 berarti suami boleh untuk menikah yang kesekian kalinya untuk menggenapi jumlah maksimal tadi. Begitu, ya. Ini dalam hal urusan poligami, halangan bilangan, hitungannya digunakan. Yang kedua adalah halangan mengumpulkan, yaitu halangan mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan. Ini juga poligami. Kalau di poligami, dipastikan antara istri 1, 2 itu tidak boleh bersaudara. Atau mahramnya, misalnya istri dan bibinya, tidak boleh. Atau istri dan ibunya, tidak boleh. Harus berbeda keluarga, harus berbeda nasab. Itu syarat yang kedua. Larangan yang kedua, larangan mengumpulkan. Boleh mau menikah, larangan mengumpulkan kalau diceraikan salah satu saudaranya atau salah satu mahramnya. Yang ketiga, larangan kafir, yaitu larangan menikahi perempuan yang berbeda agama. Sampai kapan batasannya? Sampai istrinya atau calon istrinya berpindah agama menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Kalau beda agama masih belum dibolehkan, masih terlarang. Yang keempat, halangan ihram, yaitu halangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram, baik ihram haji ataupun umrah. Kapan dibolehkannya? Kapan berubahnya? Pada saat selesai menjalankan ihram atau melepaskan pakaian ihram. Itu baru boleh. Yang kelima, larangan apa? Larangan sakit.
Ini khusus mazhab Malikiyah, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang dalam kondisi sakit. Tapi mazhab lain, misalnya Malik Syafi'iyah itu boleh. Menikahi perempuan yang sedang koma itu boleh. Yang penting mau dinikahi. Yang keenam, larangan iddah, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Jadi, kalau perempuan sedang iddah wafat atau iddah hamil atau iddah cerai hidup, maka selesaikan dulu iddahnya. Baru setelah selesai iddahnya, boleh si laki-laki lain ini menikahi. Jadi larangannya sementara sampai selesai iddahnya. Kemudian yang ketujuh, halangan perceraian 3 kali atau bain bagi suami yang menceraikannya. Jadi suami yang menceraikan istrinya sebanyak 3 kali itu jatuh hukum talak bain kubro. Artinya suaminya tidak boleh rujuk lagi atau menikah baru dengan istrinya kecuali istrinya disela dulu dengan pernikahan dengan laki-laki lain dan ada hubungan jimanya oleh suami keduanya. Kalau sudah selesai, baru diceraikan. Nah, setelah itu istrinya menjadi masa iddah, baru setelah itu istri itu boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Larangannya sementara. Yang kedelapan, yang terakhir adalah halangan peristrian atau larangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Atau istilahnya tidak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami. Tidak boleh jadi pebinor, istilah sekarang tuh ya. Temannya pelakor, pebinor, perebut bini orang. Tidak boleh. Itu ya. Bolehnya kapan? Ya nanti kalau sudah diceraiin istrinya. Gitu. Ya. Itu tadi larangan sementara. Nah, yang terakhir adalah pandangan KHI atau kompilasi hukum Islam. Silakan kalian bisa melihatnya di pasal 39, 40, 41, 42 sampai 44. Itu larangan-larangan kawin, istilahnya begitu. Kalau di KHI itu larangan kawin. Oke, saya kira cukup materi hari ini. Silakan saya buka kesempatan untuk bertanya. Mangga, Katuran, mungkin ada yang mau bertanya perihal tema yang kita bahas tadi. Oke, silakan ada Atut barangkali atau Zidan tadi yang diam baik itu atau Muslihah atau Raden Iman. Pak, saya mau bertanya, Pak. Siapa namanya? Asep, Pak. Ya, videonya kemana Asep? Kang Asep, kok tidak ada video? Bentar, Pak. Ya, silakan. Mangga, Kang Asep. Ada yang bisa ditanyakan? Silakan. Kan Pak tadi larangan nikahan kan yang pertama kan melebihi dari 4 istri ya Pak. Ya. Itu gimana Pak kalau misalkan si suaminya itu mempunyai istri 3. Cuman yang keempatnya itu buat check in check out gitu Pak. Ganti-ganti cewek. Itu diperbolehkan apa gimana Pak? Jadi gimana check in check out? Nggak ngerti saya itu. Istilah gimana itu? Maksudnya gini Pak. Jadi si suami istri keempat itu iya. Jadi gini Pak, suaminya udah punya istri 3. Ya, terus yang keempat. Lalu si suaminya itu menikah lagi. Terus? Nah, istri keempat dengan landasan kan buat gimana kalau ada di posisi di lokasinya di jauh gitu Pak. Misalnya lagi haji, lalu di sono di hajinya itu pengen gitu Pak. Ya terus kenapa? Iya, maksudnya pengen gitu. Nah itu gimana Pak? Dibolehkan apa enggak? Pengen apa? Pengen berhubungan suami istri. Iya, kan posisi kan enggak bawa istri. Menikah di Mekah pada musim haji. Iya. Pada saat pakai Iya. ihram apa enggak? Pakai baju Iya. ihram. Kalau pakai baju ihram enggak boleh menikah. Enggak boleh, dosa. Kalau ini enggak, kalau udah pulang hajinya Pak, gimana itu Pak? Boleh. Tapi ya
pastikan menikahnya pakai kontrak atau tidak, ada batasan waktu apa enggak? Cuman nggak diniatin, Pak. Itu gimana maksudnya? Nggak diniatin buat kontrak gitu. Terus? Tapi setelah itu udah gugat gitu, Pak. Ya sudah, tidak ada masalah. Kalau tidak ada ucapan batas waktu di saat akad nikah, berarti nikahnya biasa kan, normal kan? Nikahnya pakai pakai pencatatan atau tidak, atau nikah siri? Nikah siri, Pak. Ya, kalau begitu kan gini. Kalau misalnya nikah tiga istrinya itu pakai pencatatan, kemudian yang keempat dia tidak dicatatkan, berarti dia secara hukum kenegaraan di Indonesia itu baru tiga. Nah, kalau misalnya ditemukan fakta seperti ini, ya tidak ada perangkat hukum untuk melakukan gugatan kepada suami yang melakukan praktek poligami liar. Hukum belum mengadopsi, hukum belum mengakomodir perihal gejala seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi ya sudah, biarkan saja berjalan biasa, artinya tetap dinikahi yang keempat kalinya. Tapi setelah itu Ya, ya, terserah dia, kalau mau diceraikan silakan. Tapi konsekuensinya gimana? Apakah dia mau menelantarkan mantan istrinya yang keempat itu? Kalau mau menelantarkan, enggak, Pak. Cuman ya, cuman dikasih tempat tinggal gitu, dikasih dinafkahi lah. dinafkahi ya sudah, berarti tidak masalah. Tapi jangan sampai ada istilah check in check out. Berarti kan dia seakan-akan jadi bahan bahan untuk pemuasan hawa nafsu saja, ya kan? Enggak, Pak, itu bahasa gaulnya gitu, Pak, maksudnya. Ya kan ini kan tidak menyenangkan saja di saat ada di Mekah kan? Ya, setelah pulang di Mekah gitu. Berarti kan dia seakan-akan sebagai pemuas nafsu saja ketika dia ada di luar negeri. Setelah dia pulang ya sudah, say goodbye dengan si perempuan itu kan? Tapi diperbolehkan, Pak. Ya selama tidak ada yang dilanggar, misalnya dia mengucapkan saya menikahi kamu sekian maharnya dengan batasan 5 hari saja, nah itu tidak boleh, dosa itu karena nikah mut'ah. Atau misalnya dia eh, cuma sekedar berzina, nah berarti kan berzina, dosanya kan dari berzina. Jadi tolong ketika dia melakukan akad nikah, usahakan jangan ada yang dilanggar. Silakan lakukan saja, tapi jangan sampai ada yang dilanggar. Nah, kalau misalnya dia sekedar pemuas hawa nafsu ya sudah, berarti kan dosanya di situ. Iya dosa dia syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Tapi begitu dia menikah, dia abaikan nasib istri keempatnya ini. Karena begitu sudah selesai mau pulang ke Indonesia, ya dia biarkan tidak ada nafkah lagi setelah itu. Dia cuma menafkahi pada saat dia ada di Mekah. Ya itu berarti dia telah melalaikan kewajiban dia sebagai suami dari istri dia yang keempat. Itu saja. Kalau yang lain tidak ada masalah. Gitu ya Asep ya. Ada yang kurang Baiklah, puas, kurang jelas? jelas, Pak, jelas. Ya, gitu ya. Silakan. Baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk materi kita hari ini terkait larangan-larangan perempuan atau larangan-larangan menikahi perempuan. Dan sebelum saya akhiri, akan saya cross-check jumlah absensi yang hadir pada hari ini. Ini kayaknya banyak yang nggak masuk ini. Soalnya di sini tercatat 22 orang, sedangkan yang ada di Zoom itu 13 orang, jauh banget ini. 13 sama 22 ini. Ada 9 orang ini yang tidak hadir ini. Oke, perhatikan nanti kalau misalnya tidak ada orangnya saya delete ya. Tolong kalian untuk memberikan konfirmasi, Pak, yang ini kayaknya tadi mau masuk ternyata keluar lagi, tidak disengaja. Silakan laporkan. Oke, baik, yang pertama saya cross check nih. Siapa ini? Saudari maksudnya ini. Agak lambat nih. Oke, yang pertama Muhammad Testiono, ada Testiono. Gua nggak ada. Ada Tio. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Berikutnya Indah Kamila Dewi, ada Indah Kamila. Hadir, Pak. Oke, baik. Yang berikutnya siapa ini? Ardiansyah Dwi Prastiadi. Hadir, Pak.
Ya, berikutnya Mirandawati, ada Miranda. Mana Miranda? Nggak ada. Kalau nggak ada saya deret ini. Hadir, Pak, hadir. Bikin gedenya lagi. Mana Miranda? Kok? Ini hadir. Sebentar, sebentar. Udah ya Miranda ya. Oke, udah jadi saya deret nih. Berikutnya, makanya harus standby. Atut Khaliso, ada Atut. Hadir, Pak. Nah, berikutnya Syauki Ibrahim, ada Syauki. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Indri Supriyani, ada. Ada, Pak. Hadir. Nah, berikutnya Nur Lailah, ada Nur Lailah. Hadir, Pak, bareng Indri. Barang ini. Oke, baik. Berikutnya Yuni Afriani, ada Yuni. Ada Pak hadir. Mana Yuni Afriani? Oke, ya, baik. Berikutnya Muslihah. Ada Muslihah. Hadir Pak. Ya, berikutnya Aziz Fahri, ada. Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Zainuddin, ada Zainuddin. Mana Zainuddin? Ada nggak Zainuddin? Nggak ada ya, ini kayaknya nggak muncul-muncul dari tadi ini. Jadi yang saya delete Zainuddin ya. Karena tidak ada report, tidak ada laporan, cuma isi absen doang ini. Oke, baik. Berikutnya Mardian, ada Mardian. Hadir, Pak. Numpang sama Raden. Oh, numpang Raden. Oke, baik. Berikutnya Sabta Maulida, ada. Hadir, Pak. Gabung sama ini ya, sama Barang. ini. Iya, Pak. Oke, berikutnya Raden Mas Ilman Hakim Prasojo. Raden. Hadir. Hadir. Ya, oke, baik. Berikutnya Asep Syamsul Munir, ada Asep. Tadi ya. Hadir. Baik, berikutnya Jelita Yupitasari, ada Jelita. Hadir bareng sama Indri. Oke, ya, baik. Berikutnya Armi Handayani, ada Armi. Ada, Bapak. Mana Armi? Oh iya, oke, baik. Berikutnya ya. Devina Asmaranda Nevalia, ada. Hadir, Pak, sama Indri. Oke, ya, baik. Berikutnya Happy Wulan Mareta, ada. Happy. Pak, sama Indri. Banyak ya digabung sama Indri ya. Ya. Ya sudah. Oke, berikutnya Indi Ulia Kamalin, ada. Hadir Pak. Mana? Hadir Pak. Indi. Mana ada di sini? Mana Indi? Ini saya Pak hadir. Oke, baik. Berikutnya Faisal Khairuddin, ada Faisal. Ada Pak, hadir Pak. Mana Faisal? Oh ya ini Sal ya. Hadir Pak, asal Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya habis ini ya. Siapa yang belum absen? Coba saya tanya. Ya, saya Pak. Nabil Penidayat. belum absen. Penidayat. Kenapa belum absen? Coba. Ya. Mau ngisi susah partner. Ya. Saya Pak. Tolong. Kenapa Pratama? Ya, seperti saya Pak dari tadi mau sisa. Bentar. Tadi nge-lag, Pak. Sekarang gini ya, perhatikan ya. Saya berharap absen dicoba terus, diusahakan di absen terus. Karena itu saya akan tutup link absennya nanti jam 12.30. Masih ada waktu panjang itu. Silakan kalian absen, coba terus. Lewat dengan berbagai macam cara. Absennya harus pakai akun email kampus. Usahakan akunnya aktif dan bisa masuk. Itu kuncinya. Jadi kalau sudah coba terus ya nanti. Kalau tidak bisa minta tolongnya. Ya nanti minta tolong. Tolong saya dimasukin pakai email saya nih, tolong kan akunnya. Gitu ya. Jadi tidak pakai izin, tidak pakai permit. Jadi langsung
Bisa itu. Oke ya. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafadz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.